bersama aku di sini Daisy Khairul Nugroho. Di podcast perdana aku kali ini, aku nggak sendirian nih. Aku kedatangan orang jauh ya guys ya. Kenalan dulu dong. Kan tak kenal maka tak sayang. Halo semuanya. Aku Janatin Alia. Kalian bisa panggil aku Jana ataupun Nana. Apa nih kesibukan kamu akhir-akhir ini? Ya pastinya kita sebagai pelajar ya pasti sekolah, belajar, terus tugas-tugas kan banyak banget apalagi. Pasti pusing banget ya Bu. Iya betul banget. Nah terus aku juga ada diselingi sama bimbingan, latihan buat lomba-lomba gitu biasanya. Kamu tahu gak sih tema podcast perdana aku kali ini? Tahu tentang perkembangan Islam di Jazirah Arab sampai masuknya Islam di Nusantara kan? Betul sekali. Nah, sekarang kan bulan Ramadan nih, yang pastinya semua umat Islam di dunia itu diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang Islam nih, setahu aku Islam pertama kali itu disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5, dan disampaikan oleh malaikat Jibril pada 610 Masehi di kota Mekah di Gua Hiro. Kamu penasaran gak sih awal mula perkembangan Islam di dunia sampai akhirnya masuk ke Indonesia? Kan sedangkan Indonesia mayoritasnya agama Islam. Kalau penasaran kayak tiba-tiba kepikiran sih enggak. Cuma kalau misal ada bahasan ataupun bacaan tentang itu ya aku penasaran untuk cari tahu lebih lanjut gitu. Terus itu yang awal mula perkembangan Islam langsung tersebar luas atau banyak rintangannya? Kalau setahu aku sih yang menurut sumber yang pernah aku baca ya, jadi Islam itu pertama berkembang kan di Mekah, tapi justru di Mekah itu ditentang sama penduduknya karena khususnya penduduk yang orang-orang Quraisy. Oh, yang menyembah berhala ya? Iya, kan dulu penduduk Mekah masih percaya sama berhala. Nah, tapi setelah ada perintah dari Allah untuk hijrah ke Madinah, malah justru orang-orang di Madinah itu menerima ajaran itu dengan baik. Setelah Nabi Muhammad wafat, Islam itu justru semakin berkembang pesat, disebarkan lagi oleh Khulafaur Rasyidin. Kamu tahu nggak siapa aja Khulafaur Rasyidin itu? Yang itu lah, yang Abu Bakar ya? Iya, Abu betul. Bakar, terus Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sama Ali ya? Iya, Ali Ali bin bin Abi Abi Thalib. Thalib. Nah, waktu pada masa Khulafaur Rasyidin ini Islam semakin berkembang pesat itu ke Persia, Yerusalem, sampai ke Afrika. Terus kemana aja tuh sampai bisa ke Indonesia? Nah, jadi setelah Khulafaur Rasyidin itu ada lagi dikembangkan oleh Bani Umayyah sama Bani Abbasiyah. Nah, pas lagi Bani Umayyah sama Bani Abbasiyah ini nggak cuma di Afrika tapi udah nyebar ke Eropa. Eropa. Ya, terus abis itu ada lagi cendekiawan-cendekiawan Muslim yang membantu sekali untuk perkembangan Muslim sampai ke dunia. Nah, itu sampai ke Asia. Nah, sampai akhirnya ini masuk ke Nusantara, ke Indonesia. Setahu aku sih ada teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Setahu aku ada 3, tapi aku lupa apa aja. Kamu tahu nggak? Tahu yang itu kan yang ada yang Gujarat, terus Persia sama Arab kan? Oh iya, aku ingat. Iya, yang pertama itu kan teori Gujarat. Nah, Gujarat itu sekarang lebih dikenal dengan nama India ya. Jadi teori Gujarat tuh didukung sama Muhammad Fakir. Nah, nggak cuma sekedar teori doang, tapi ada buktinya. Apa tuh buktinya? Nah, jadi di teori Gujarat ini buktinya batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Kamu pernah denger kan? Pernah. Nah, kalau yang kedua ini setahu aku ada teori Arab. Nah, teori ini didukung sama Syekh Ismail. Kalau sekarang di Arab, yang teori Arab ini buktinya itu jadi orang yang pertama kali masuk Islam di Indonesia ini adalah kelompok mazhab Syafi'i. Nah, kamu tahu gak sih ada mazhab apa aja? Yang kayak mazhab Hambali, Maliki, Hanafi, gitu bukan sih? Ya, satu lagi kan itu Syafi'i kan? Oh iya, betul. Ya. Nah, kalau yang ketiga itu teori Persia. Nah, kalau teori Persia didukung sama Husain Jadiningrat. Nah, untuk buktinya itu loh ada kesamaan budaya yang peringatan Asyura, kamu tahu? Oh, 1 Syuro, malam 1 Syuro. Iya, betul. Oh, itu selain bukti-bukti dari teori itu ada bukti lain nggak? Ada. Jadi
Islam masuk ke Indonesia itu ada dua anggapan. Yang pertama itu kan pada abad ke-7 Masehi. Oh, Terus yang kedua tuh ada 13 Masehi. Iya. Nah, tapi dua-duanya itu nggak bisa dianggap salah gitu. Karena masing-masing itu ada buktinya. Yang bukti 7 Masehi itu apa? Jadi ya setahu aku yang bukti Islam masuk ke Indonesia tuh pada 7 Masehi atau 1 Hijriah ya. Iya. Itu tuh dari catatan sejarah kerajaan Cina. Nah, jadi pada masa dinasti Tang itu ada rencana orang-orang Tasyih. Nah, orang-orang Tasyih itu sebutan buat orang-orang Arab. Nah, itu tuh akan ada rencana buat menyerang kerajaan Kalingga loh yang dipimpin sama Ratu Sima. Oh. Nah, itu pada tahun 674 Masehi. Terus itu yang abad ke-13-nya apa? Nah, kalau yang abad ke-13, kamu tahu kerajaan Samudra Pasai nggak? Iya, itu kan kerajaan pertama Islam di Indonesia kan? Ya, nah, jadi yang bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 itu adanya kerajaan Samudra Pasai. Oh, gitu. Nah, itu tuh bukti itu tuh dari sumber catatan perjalanan Marco Polo. Nah, jadi dia itu mengisahkan perjalanannya ke Sumatera. Nah, dia itu singgah di kerajaan itu Samudra Pasai tadi. Oh, gitu ya. Terus ada lagi berita Ibnu Battuta. Nah, Itu gimana tuh Ibnu Battuta itu? Nah, jadi Ibnu Battuta ini seorang musafir yang sama, dia itu berkunjung ke Nusantara. Nah, pada abad ke-13 ini. Oh, Terus gitu. yang ketiga ada apa itu lagi? yang tadi aku jelasin yang Batu Nisan Oh. Balik Asaleh. Nah, Oh, iya. ya itu bukti yang ketiga. Setahu aku ada beberapa faktor perkembangan Islam ke Nusantara. Yang itu loh kayak perdagangan, pendidikan, pernikahan, sama seni. Oh, Kamu ya. tahu nggak wayang Tahu? yang di itu nih? Oh, yang itu yang diajarin sama Sunan Kalijaga kan? Iya, betul. Tapi di balik faktor-faktor itu pasti ada kan alasan kenapa Iya, alasan, Islam berkembangnya berkembang pesat kan? Iya, sampai kata kamu tadi loh yang Islam itu mayoritas kan di Iya. Indonesia. Ya itu alasan Islam berkembangnya sangat pesat itu. Yang pertama itu syarat seorang masuk Islam itu sangat sederhana, hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ya, betul. Yang kedua yaitu upacara keagamaannya yang sangat sederhana. Yang ketiga yaitu tidak ada sistem kasta. Oh iya, kan di Islam itu tinggi rendahnya derajat seorang kan diukur dari ketakwaan sama keimanannya kan? Nah, betul. Nah, yang terakhir nih, penyebaran Islam itu secara damai. Iya kan, setahu aku juga kalau orang masuk Islam itu kan tanpa paksaan kan, kayak dapat hidayah gitu kan. Betul. Kayak dapat hidayah dari Allah gitu ya. Gak kerasa ya, udah lama kita ngobrol-ngobrol tentang Islam ini ya. Oke guys, sampai di sini aja ya ngobar DJ kita kali ini. Bye bye.